Para mahasiswa, Mas dan Mbak, kita akan lanjutkan mengenai penjelasan mengenai berpikir logis sebagai dasar penelitian. Kita akan membagi apa itu berpikir logis, apa itu argumen, apa itu premis, apa itu proposition, dan inference. Ya, berpikir logis. Ya, jadi ya ini definisi dari buku ya. Nggak apa-apa, ini kita harus banyak baca buku juga, karena definisi mungkin kadang-kadang kita mungkin nggak tahu definisi, tapi kita melakukan itu terus. Nah, itu nggak baik juga. Nah, jadi alangkah baiknya kalau kita melakukan sesuatu, tahu definisinya, lalu tahu aturannya, dan sehingga saya yakin kalau mengikuti itu, hasilnya pun mudah-mudahan bisa lebih bagus. Berpikir logis. Nah, logika ya menurut Hayon adalah logika merupakan suatu studi tentang metode-metode dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam membedakan penalaran yang tepat dari penalaran yang tidak tepat. Lalu penalaran adalah reasoning, jalan pikiran. Adalah suatu proses berpikir yang berusaha menghubung-hubungkan fakta-fakta atau evidence yang diketahui menuju kepada suatu kesimpulan. Mengapa berpikir kritis? Itu untuk membentuk dan mengevaluasi kepercayaan belief kita pada suatu pernyataan. Lalu juga untuk menentukan secara logis suatu objek, apakah suatu pernyataan itu valid atau tidak. Ya, validasi ya. Nah, ini elemen logika. Kita sering ambil juga dari buku psikologi dan pembelajaran ya. Logic, ada namanya argumen, premise, proposition, inference, dan conclusion. Nah, ini kayaknya kata-kata ini sering ya kita temui dan sering kita lakukan sehari-hari. Apa itu argumen? Ya, suatu argumen disebut argumen yang sah atau valid atau logis ya, jika kesimpulannya ditarik mengikuti hukum-hukum logika. Jadi argumen sesuai dengan logika. Suatu argumen dikatakan valid atau sahih apabila kesimpulan yang terdapat pada argumen tersebut mempunyai kaitan dengan premis-premis sedemikian rupa sehingga kesimpulan itu benar apabila premis-premis yang mendahulunya benar. Ya, sama lah. Seperti nanti Mas sama Mbak akan belajar metodologi penelitian. Nanti kita akan ngomong dengan rumus dan dengan algoritma, kurang lebih seperti itu. Peranan logika menjadi penting karena pada dasarnya logika mengevaluasi validitas suatu argumen. Sedangkan argumen merupakan salah satu syarat bagi pengembangan ilmu. Tanpa menggunakan logika dalam mengemukakan penalaran, para ilmuwan tidak mungkin dapat mengembangkan ilmunya. Nah, premis adalah pernyataan yang benar, yang kebenarannya sudah diketahui atas argumen sebelumnya, atau terbukti sendiri, self-evident, atau yang kita percaya sebagai benar, walaupun belum terbukti. Ini contoh premis. Semua ikan hidup di lautan. Hiu adalah ikan. Conclusion, oleh karena itu, hiu hidup di lautan. Proposition. Dalam logika dan filsafat, istilah proposi merujuk pada A, isi atau makna dari kalimat deklaratif yang bermakna B, pola simbol, tanda atau bunyi yang berbentuk kalimat deklaratif yang bermakna. Arti suatu proposi mencakup memiliki kualitas atau properti sebagai benar atau salah. Dan karena itu proposi tersebut diklaim sebagai penganut kebenaran. Inferensi adalah tindakan atau proses untuk memperoleh kesimpulan logis ya, dari premis-premis yang diketahui atau dianggap benar. Kesimpulan yang ditarik juga disebut idiomatik. Hukum inferensi yang valid dipelajari dalam bidang logika. Contoh, kesimpulan manusia, misalnya bagaimana manusia menarik kesimpulan, secara tradisional dipelajari dalam bidang psikologi kognitif. Ini peneliti kecerdasan buatan mengembangkan sistem inferensi otomatis untuk meniru inferensi manusia. Ya, inferensi statistik memungkinkan inferensi dari data kuantitatif. Nah, ini ada namanya fallacy. Fallacy adalah kesalahan dalam logika. Kesalahan dalam logika adalah kesalahan yang terjadi dalam aktivitas berpikir. Karena kesalahan menggunakan bahasa dan atau kesalahan memaknai relevansi hubungan antar premis. Ya, jadi kalau di dalam ilmu komputer itu metodologi formal.
Jadi kalau fallacy-fallacy-nya premis-premisnya ini, terus contohnya kesimpulan begini, dicek sama dia, betul atau enggak, benar atau enggak. Nah, kesalahan dalam logika dapat terjadi karena dua hal. Ketidaktepatan bahasa, yaitu pemilihan terminologi yang salah, atau ketidaktepatan pemaknaan relevansi. Fallacies of relevance, yaitu kekeliruan relevansi berhubungan terutama dengan hubungan antara premis atau bukti dan kesimpulan dari argumen. Misalnya seorang yang mencoba untuk membuktikan suatu titik menggunakan emosi, atau yang membuktikan titik yang salah melakukan kekeliruan relevansi. Poin yang dibuktikan biasanya adalah masalah yang orang punya opini kuat, sehingga tidak ada yang memperhatikan bagaimana perhatian mereka dialihkan dari masalah sebenarnya. Verbal fallacies, kekeliruan verbal terutama hubungan dengan penyalahgunaan kata-kata. Argumen yang berisi penggunaan kata-kata yang tidak tepat atau ambigu, tidak valid. Makanya kalau logika proporsionalnya AI itu nggak boleh ambigu dan sebagainya. Baik, Mas dan Mbak, kurang lebih tadi definisinya. Nah, kita akan masuk ke definisi berikutnya.